Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Adistia Savana dengan NIM 080403222124. Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas terkait portofolio investasi saya menggunakan virtual account di Stockbit. Untuk portofolio investasi yang saya pilih yaitu dari PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau yang biasa kita kenal Cimory, di mana perusahaan makanan dan minuman yang fokus pada produk berbasis susu dan protein didirikan pada tahun 2006. Cimory dikenal dengan produk yogurt, susu segar, serta makanan olahan seperti sosis dan bakso. Pada tahun 2021, Cimory melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham CMRY Strategi Inovatif dan fokus pada produk berkualitas menjadikan Cimory salah satu pemain utama di industri dairy di Indonesia. Portofolio investasi yang kedua yang saya pilih sebagai pembanding yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, di mana salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar dan tertua di Indonesia didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini dikenal dengan produk susu UHT yang kita tahu ya, teh siap minum dalam kemasan, teh kotak, dan minuman kesehatan lainnya. Ultra Jaya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode ULTJ. Perusahaan ini memiliki basis konsumen yang luas berkat harganya yang terjangkau dan produk yang sudah dikenal masyarakat luas selama beberapa dekade. Kemudian saya akan menyampaikan analisis fundamental saya berdasarkan pendekatan top-down analisis. Mana yang pertama berdasarkan analisis makroekonomi. Kondisi ekonomi makro Indonesia pada Oktober 2024 mendukung investasi di saham, terutama di sektor makanan dan minuman seperti Cimory dan Ultra Jaya. Bank Indonesia menjaga suku bunga acuan di 6%, memberikan akses pembiayaan yang terjangkau untuk ekspansi bisnis. Stabilitas nilai tukar rupiah membantu perusahaan menjaga biaya produksi tetap terkendali. Sementara pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 4,7% hingga 5,5%, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan permintaan produk. Pertumbuhan ekspor non-migas juga mencerminkan sentimen positif di pasar. Cimory juga dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan produk premium. Sementara Ultra Jaya dengan produk yang lebih terjangkau diuntungkan oleh peningkatan konsumsi massal meskipun prospeknya positif. Investor tetap perlu mempertimbangkan risiko pasar global yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi domestik. Lanjut pada analisis industri. Berdasarkan segmen pasar, Cimory itu fokus pada segmen premium, menawarkan produk seperti yogurt, susu kemasan, dan daging olahan yang menarik bagi konsumen sadar kesehatan. Untuk Ultra Jaya, menargetkan pasar massal dengan produk yang lebih terjangkau seperti susu UHT dan teh kemasan. Berdasarkan pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia terus berkembang, didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kesadaran terhadap gaya hidup sehat. Produk dairy khususnya mengalami peningkatan permintaan didorong oleh tren konsumsi protein dan produk kesehatan. Berdasarkan persaingan, Cimory ini bersaing dengan merek-merek seperti Greenfields dan Indomilk yang menawarkan harga lebih kompetitif. Untuk Ultra Jaya sendiri menghadapi persaingan dari produsen susu lokal dan impor, tetapi memiliki keunggulan pada distribusi luas dan efisiensi operasional. Dan berdasarkan inovasi dan strategi pemasaran, Cimory terdepan dalam inovasi produk dengan meluncurkan varian baru dan pemasaran kreatif, dikenal sebagai perusahaan yang terus menyesuaikan diri dengan tren konsumen. Sedangkan Ultra Jaya lebih konservatif, tetapi tetap relevan melalui portofolio produk klasik yang konsisten dan strategi distribusi yang kuat. Berdasarkan kinerja keuangan industri, Cimory mencatat pertumbuhan laba bersih yang signifikan sekitar 346% pada 2024, menunjukkan kekuatan finansial yang luar biasa. Ultra Jaya stabil secara finansial dengan pendapatan indeks DR 6,7 triliun dan laba bersih IDR 1,5 triliun, mencerminkan fokus pada efisiensi dan konsistensi. Berdasarkan tren dan tantangan, trennya yaitu konsumen semakin mencari produk yang sehat, praktis, dan mendukung keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi Cimory yang mendukung peternak lokal. Tantangannya yaitu kenaikan harga bahan baku, persaingan ketat, dan perubahan preferensi konsumen yang cepat mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan. Kemudian berdasarkan posisi kompetitif, Cimory sendiri memiliki keunggulan pada inovasi dan fokus pada keberlanjutan yang sejalan dengan tren global. Ultra Jaya sendiri mengandalkan skala ekonomi dan loyalitas konsumen untuk tetap kompetitif di pasar massal. Dari analisis ini, Cimory lebih unggul dalam pertumbuhan dan inovasi, sementara Ultra Jaya menawarkan stabilitas dan jangkauan pasar yang lebih luas. Lanjut, kemudian yang ketiga, analisis perusahaan. Yang pertama, dihitung dengan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Hasil menunjukkan Cimory menunjukkan potensi pertumbuhan dividen yang lebih tinggi dibanding Ultra Jaya, yaitu masing-masing 12% versus 10%. Dan yang kedua, estimasi dividen yang diharapkan.
Dari hasil yaitu estimasi dividen tahun mendatang menunjukkan Cimory memberikan hasil lebih tinggi yaitu 100,8 rupiah dibandingkan Ultra Jaya hanya 44 rupiah. Yang ketiga, tingkat pengembalian yang diharapkan. Cimory memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi sekitar 13,64% dibanding Ultra Jaya yang hanya 12,29%, menunjukkan daya tarik lebih besar bagi investor. Yang keempat, nilai intrinsik saham. Kedua saham ini dianggap overvalue karena harga pasar lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsik. Namun, Cimory lebih menarik karena memiliki potensi pertumbuhan dividen yang lebih besar. Di kesimpulannya, Cimory cocok untuk investor yang fokus pada pertumbuhan jangka panjang meskipun berisiko karena overvalue, sedangkan Ultra Jaya pilihannya yang lebih konservatif dengan stabilitas namun memiliki potensi pertumbuhan lebih rendah. Lanjut ke analisis teknikal. Yang pertama dari PT Cimory, analisis moving average-nya yaitu indikator MA50 berada di atas MA100 menunjukkan tren jangka menengah hingga panjang masih bullish. Yang kedua, analisis stokastik oscillator. Saham berada dalam kondisi oversold nilai 16,2 yang memberikan peluang untuk rebound ke arah bullish. Sinyal juga muncul jika garis biru K% memotong ke bawah garis merah D%. Yang ketiga, analisis relative strength index. RSI berada di level 41,6 menunjukkan zona netral, tekanan jual berkurang, memberikan potensi kenaikan jika tekanan beli meningkat. Yang keempat, analisis MACD. Tren bearish terlihat karena garis MACD berada di bawah garis sinyal dan histogram negatif. Meski demikian, potensi pembalikan bullish mungkin terjadi jika ada persilangan garis MACD ke atas garis sinyal. Kalau dari PT Ultra Jaya Milk, pertama, analisis moving average. Terjadi dead cross yaitu MA50 memotong ke bawah MA100 yang mengindikasikan perubahan tren ke arah bearish. Yang kedua, analisis stokastik oscillator yaitu stokastik berada di area overbought nilai 70,6 yang menunjukkan bahwa harga mendekati titik jenuh beli. Yang ketiga, analisis relative strength index. RSI berada di level 43,6 masih dalam zona netral. Tekanan jual dapat meningkat jika tren bearish terus berlanjut. Yang keempat, analisis MACD. Indikator MACD menunjukkan tren bearish dengan garis MACD di bawah garis sinyal. Jadi kesimpulan dari analisis-analisis yang saya jelaskan yaitu portofolio ini menunjukkan bahwa Cimory memiliki prospek jangka panjang yang lebih menarik dibandingkan Ultra Jaya, terutama untuk investor yang fokus pada pertumbuhan dividen dan inovasi produk. Cimory menawarkan potensi pengembalian yang lebih tinggi meskipun harganya saat ini sudah overload. Di sisi lain, Ultra Jaya lebih stabil dengan produk yang lebih terjangkau, tetapi dengan potensi pertumbuhan yang lebih rendah dan juga menghadapi risiko harga yang terlalu tinggi dibanding nilai intrinsiknya. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.